Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pasti sering dengar nama Warren Buffett kan? Oh, jelas sekali. Salah satu ikon investasi dunia. Pertanyaan yang sering muncul itu, gimana sih caranya dia bisa secara konsisten puluhan tahun loh ini ngalahin pasar? Sesuatu yang bahkan manajer investasi profesional aja, wah susah banget melakukannya. Benar, itu anomali yang menarik sekali di dunia keuangan. Nah, kali ini kita coba bongkar yuk, kita gali filosofi investasinya. Kita pakai kutipan-kutipan kunci dari buku The Warren Buffett Way, karya Robert Hagstrom sebagai panduan. Oke, buku yang bagus itu. Menjelaskan inti pemikirannya. Tujuannya, ya, biar kita paham prinsip inti suksesnya, gimana pemikirannya berkembang, dan yang paling penting, apa sih yang bisa Anda sebagai pendengar petik dari cara dia mikir. Fokusnya di bagaimana dia berpikir, bukan cuma apa yang dia beli. Oke, siap ya? Mari kita kupas ini. Kalangan akademis sering lihat Buffett itu kayak anomali lah. Ada istilahnya kejadian 5 sigma. Sesuatu yang langka banget, jauh dari rata-rata. 5 sigma, itu istilah statistik ya? Iya, betul. Dan ini kan nabrak banget sama teori pasar efisien atau EMH yang sering diajarin di kampus-kampus bisnis. Oh, IMH, yang bilang kalau harga saham udah mencerminkan semua info itu ya? Nah, itu dia. Intinya, EMH bilang harga pasar itu udah efisien, udah masuk semua informasinya. Jadi, ya nggak mungkin kita bisa ngalahin pasar secara konsisten, kecuali kalau lagi hoki aja. Tapi Buffett dan nama-nama lain kayak Graham, Lynch. Persis. Rekam jejak mereka, Buffett, mentornya Ben Graham, Peter Lynch, bahkan George Soros, dengan cara yang beda, itu nunjukin kalau keunggulan bisa diraih lewat analisis, pendekatan yang tepat, bukan cuma untung-untungan. Makanya, yuk kita telusuri proses berpikirnya dia. Setuju, dan proses berpikirnya itu kan ada fondasi kuatnya ya, dari Benjamin Graham, yang sering disebut dekan analisis keuangan. Graham ini bukan cuma dosen Buffett di Columbia, tapi mentor, bahkan bosnya juga kan. Wah, fundamental banget pengaruh Graham itu. Dia nanemin mungkin dua ide besar lah. Yang pertama, yang paling terkenal, investasi paling cerdas adalah yang paling mirip bisnis. Ah, itu dia. Jadi lihat saham bukan sekedar kode di layar ya. Tepat. Jadi mindsetnya berubah. Bukan lihat tiker saham lari-lari, tapi lihat, oke, saya beli sebagian kecil dari bisnis ini. Bisnis beneran, bukan cuma kertas buat spekulasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, konsep margin keamanan, margin of safety. Intinya gini, beli aset pas harganya jauh di bawah nilai intrinsiknya. nilai intrinsik, nilai sebenarnya gitu ya. Iya, nilai yang didasarin fakta bisnis. Asetnya, pendapatannya, prospek ke depannya gimana. Ini kayak bantal pengaman lah. Kalaupun kita salah nilai dikit atau ada kejadian apes, kita masih aman, nggak langsung rugi. Graham itu maunya kepastian, proteksi. Pendekatan awal Graham ini kan kuantitatif banget ya, fokus ke angkan raja. Cari barang murah, kayak saham yang harganya di bawah aset lancar bersihnya, atau PE ratio-nya rendah banget. Buffett sendiri punya julukan lucu buat ini. Iya, dia nyebutnya pendekatan puntung cerutu. Puntung cerutu, maksudnya? Ya, bayangin aja nemu puntung cerutu di jalan. Masih ada sisa satu isapan gratis terakhir kan? Nah, sama kayak gitu. Anda ambil untung cepat dari saham murah itu, isep sekali, terus buang. Nggak peduli bisnisnya jelek atau bagus. Jadi ambil untung dikit, terus cabut ya? Iya, ini efektif sih di zaman itu, tapi ya gitu ada batasnya. Cuma lihat angka sesaat. Pengalaman pribadi Buffett waktu kecil juga kayaknya ngasih pelajaran penting ya. Ada cerita soal saham City Service Preferred yang dia beli umur 11 tahun. Ah iya, cerita klasik itu. Beli saham, harganya turun, panik dikit. Terus naik lagi, sedikit di atas harga beli. Nah, terus gimana? Iya, karena mungkin didesak kakaknya atau trauma rugi sedikit, dia buru-buru jual. Cuma untung tipis. Nggak lama setelah dijual, sahamnya malah terbang tinggi banget. Waduh, nyesek pasti ya. Pelajaran mahal di usia dini. Itu nanemin pentingnya, satu, sabar. Dua, jangan patokannya harga beli pas mau jual. Tiga, jangan cepat puas sama untung kecil kalau potensi jangka panjangnya kelihatan gede. Nah ini mungkin jadi salah satu bibit yang bikin dia mikir, kayaknya ada cara yang lebih baik dari sekedar puntung cerutu nih. Nah, itu dia poinnya. Jadi gimana dia mulai geser nih? Dari fokusnya Graham yang utama di harga murah doang, ada pengaruh lain. Ada, dan ini penting banget. Masuklah Philip Fisher.
Kalau Graham itu kuantitatif, angka dan proteksi nilai, nah Fisher ini kebalikannya. Dia fokus ke kualitatif, kualitas bisnis, dan potensi pertumbuhan. Kualitatif, maksudnya gimana tuh? Fisher itu nyari perusahaan yang luar biasa, punya prospek jangka panjang yang cerah banget, bahkan kalau harganya ya nggak super murah kayak standar Graham. Oke, jadi nggak harus murah-murah banget asal value? Asal bisnisnya top. Fisher nekenin pentingnya ngerti kualitas bisnisnya itu sendiri, dan, ini penting juga, kualitas manajemennya. Dia punya metode terkenal, namanya Scuttlebutt. Scuttlebutt, apaan tuh? Kayak gosip gitu? Hahaha, bisa dibilang gitu, tapi lebih ke investigasi mendalam. Dia nggak cuma baca laporan keuangan. Dia ngobrol sama pelanggan, sama pesaing, mantan karyawan, pokoknya gali informasi dari mana-mana biar benar-benar ngerti apa sih keunggulan kompetitif perusahaan ini. Fokusnya, apa yang bikin bisnis ini hebat dan bakal terus hebat. Wah, kedengerannya lebih rumit ya daripada cuma lihat PE rendah. Terus ada lagi nih, Charlie Munger, partner abadinya Buffett. Gimana peran Munger di sini? Munger ini, wah, katalisator utama. Dia yang benar-benar maksa Buffett buat naik kelas gitu. Ada kutipan terkenal dari Munger, intinya gini, mending bayar harga wajar buat perusahaan luar biasa, daripada bayar harga luar biasa murah buat perusahaan yang biasa-biasa aja. Oh, jadi kualitas jadi lebih penting ya? Banget. Munger nyadarin Buffett soal kekuatan aset yang nggak kelihatan, intangibles. Kayak merek yang kuat, loyalitas pelanggan, itu kan nggak ada di neraca kadang-kadang. Contohnya yang sering disebut itu pembelian See's Candies ya, tahun 72. Katanya Buffett awalnya agak ragu tuh, harganya 3 kali nilai buku. Mahal banget kan menurut kacamata Graham? Betul, tapi Munger meyakinkan dia. Kenapa See's Candies ini penting banget? Karena ini jadi momen aha buat mereka berdua. Momen aha gimana? Mereka sadar, See's ini punya kekuatan harga yang luar biasa di California. Mereknya kuat banget, pelanggan tuh rela bayar lebih mahal buat coklat mereka. Ini aset tak berwujud yang nilainya gede banget, ngasilin untung gede dan konsisten. Kata Munger, ini pertama kalinya kami benar-benar bayar buat kualitas. Jadi titik baliknya di situ ya? Iya, mereka belajar kalau bisnis berkualitas super tinggi itu bisa jadi investasi yang jauh lebih baik buat jangka panjang, meskipun harga belinya nggak murah meriah. Jadi ini bukan soal milih Graham atau Fisher atau Munger, tapi kayak ngeramu semuanya gitu. Tepat sekali. Itu kehebatan Buffett. Dia bisa ngeramu ini semua jadi satu. Fondasi margin keamanan Graham tetap dipakai. Itu syarat utama. Jangan bayar kemahalan. Tapi, definisi nilai dia jadi lebih luas. Maksudnya lebih luas gimana? Nilai itu nggak cuma dari aset fisik di neraca, tapi juga dari kualitas bisnisnya, kekuatan mereknya, manajemen yang hebat, ini ala Fisher. Plus potensi pertumbuhan jangka panjang, ini pengaruh Munger. Dia ambil yang terbaik dari ketiganya, terus bikin filosofinya sendiri yang dinamis, nggak kaku. Oke, menarik banget evolusinya. Nah, sintesis ini kan akhirnya melahirkan prinsip-prinsip investasi yang jadi ciri khasnya dia. Hagstrom di bukunya nyebut ada sekitar 12 prinsip inti, biar gampang dicerna, mungkin kita kelompokkan jadi beberapa ide besar ya. Gimana kalau kita mulai dari cara dia ngelihat bisnisnya dulu? Boleh, ide kuncinya adalah pahami bisnis yang Anda beli. Simple tapi dalam. Pertama, bisnisnya harus relatif sederhana dan bisa Anda ngerti. Konsep lingkaran kompetensi lah. Kalau Anda nggak paham gimana cara bisnis itu nyari duit, ya mending jangan. Hindari yang rumit-rumit gitu ya? Iya. Kedua, cari rekam jejak operasi yang konsisten. Bukan perusahaan yang baru kemarin sore atau yang bisnisnya naik turun nggak jelas. Ketiga, ini yang paling penting. Cari bisnis dengan prospek jangka panjang yang bagus. Buffett nyebutnya economic franchise. Punya keunggulan kompetitif yang awet, tahan lama. Kenapa sih ini penting buat Anda sebagai investor? Biar nggak salah beli gitu? Ya, intinya ini ngurangi risiko terbesar. Risiko nggak tahu apa yang Anda lakuin. Kalau Anda paham bisnisnya, Anda bisa lebih pede nilai prospeknya. Nggak gampang panik juga kalau harga sahamnya goyang. Nah, setelah bisnisnya oke, apalagi yang dipelototin? Manajemennya mungkin ya. Tadi disebut Fisher juga fokus ke situ. Tepat sekali. Kualitas manajemen. Ini Buffett obsesif banget soal ini. Dia nyari 3 hal utama lah di pemimpin perusahaan. Pertama, rasionalitas. Gimana sih manajemen itu pakai duit perusahaan modalnya? Bijak nggak? Misalnya, beli balik saham pas murah. Atau malah boros, akuisisi sana-sini nggak jelas, cuma buat gedein kerajaan.
Kalau ada kas lebih dan nggak ada peluang bagus, dibalikin nggak ke pemegang saham? Oh, jadi cara mereka ngelola duit itu penting banget ya? Penting banget. Kedua, keterus-terangan, candor. Jujur nggak manajemennya ke pemegang saham? Ngaku nggak kalau salah? Atau malah nutup-nutupin masalah pakai bahasa akuntansi yang ribet? Transparansi ya. Betul. Ketiga ini agak unik. Kemampuan menolak dorongan institusional. Institusional imperatif. Ini kemampuan langka buat mikir independen. Nggak ikut-ikutan tren industri yang kadang nggak rasional. Tahu kan kayak perilaku lemming, ikut-ikutan terjun jurang. Nah, iya. Nah, buat Buffett, kerjasama dengan manajemen yang dia kagumi itu sama pentingnya kayak prospek bisnisnya sendiri. Dia nggak mau bisnis sama orang yang dia nggak respect. Wah, dalam juga ya. Jadi orangnya sepenting bisnisnya. Oke, sekarang dari sisi angka nih, finansial, apa fokusnya? Katanya beda sama Wall Street kebanyakan. Bener banget. Fokus finansial yang tepat versi Buffett itu beda. Dia lebih senang lihat return on equity, ROA, imbal hasil atas modal pemegang saham, bukan sekedar EPS, laba per saham. Kenapa tuh? Bukannya EPS tinggi bagus? Belum tentu. EPS bisa naik cuma karena perusahaan nahan laba lebih banyak, padahal bisnisnya nggak makin efisien. Kalau ROA tinggi dan konsisten, itu baru nunjukin bisnisnya emang jago ngasilin untung gede dari modal yang ditanam. Oh gitu, oke. Ada lagi? Ada. Dia juga ngitung yang namanya owner earnings, laba pemilik. Ini konsep buat lihat kas real yang dihasilin bisnis. Rumusnya kira-kira laba bersih plus depresiasi, amortisasi, belanja modal rata-rata buat perawatan. Ini lebih dekat ke kas yang benar-benar bisa diambil sama pemilik. Wah, lebih fokus ke kas ya? Iya. Terus dia juga suka margin keuntungan yang tinggi dan stabil. Dan ada lagi tes $1. Idealnya, tiap $1 laba yang ditahan perusahaan, itu harus bisa ngasilin minimal $1 kenaikan nilai pasar dalam jangka panjang. Wih, detail juga ya. Ini benar-benar cara pandang pemilik bisnis ya, bukan cuma analis angka di layar. Nah, udah nih, analisis bisnis, manajemen, finansial, baru kita ngomongin harga belinya. Persis, ini langkah terakhir, tapi ya krusial banget. Harga versus nilai. Pertama, Anda harus coba perkirain nilai intrinsik bisnis itu. Nilai sebenarnya dari perusahaan itu berapa sih? Biasanya dihitung dari proyeksi arus kas masa depan, yaitu tadi, owner earnings, yang didiskontokan ke nilai sekarang. Ini bagian paling susah, butuh pemahaman dalam. Dan subjektif juga ya, pasti? Bisa jadi. Makanya yang kedua, dan ini balik lagi ke Graham, beli hanya jika harga pasar sahamnya ngasih diskon yang signifikan dari nilai intrinsik yang udah Anda hitung tadi. Nah, inilah yang namanya margin of safety. Disinilah kunci kesabaran itu ya. Nunggu harga yang pas buat bisnis hebat yang udah dianalisis matang-matang. Betul. Bagi Buffett, resiko itu bukan soal harga saham naik turun, volatilitas itu bukan resiko. Resiko sebenarnya itu kemungkinan rugi permanen, karena salah analisis atau bayar kemahalan. Oke, jelas banget kerangkanya. Coba kita lihat contoh prakteknya deh. Kasus Geico tahun 1976 itu sering disebut contoh klasik penerapan prinsip Graham ya. Iya, Geico itu contoh sempurna, beli bisnis bagus, model asuransi mobil biaya rendah yang kuat, yang lagi kena masalah parah, tapi masalahnya bisa diperbaiki. Waktu itu, Geico nyaris bangkrut gara-gara salah nentuin harga premi. Pasar panik dong pasti. Panik luar biasa, harga sahamnya anjlok parah. Tapi Buffett lihat, franchise-nya, inti bisnisnya, itu masih kuat banget. Jadi dia masuk pas lagi darah berceceran di jalanan, dia yakin sama kualitas bisnis jangka panjangnya dan kemampuan manajemen baru, Jack Byrne, yang sangat rasional. Ini margin keamanan dalam kondisi ekstrim. Beda banget sama Coca-Cola ya, tahun 1988. Di situ dia malah bayar harga yang dianggap premium waktu itu kan? Ini lebih nunjukin pengarung Munger sama Fisher. Untuk kualitas bisnis yang superlatif, merek globalnya nggak ada lawan. Model bisnis konsentratnya untung banget. Terus potensi pertumbuhan globalnya masih gede banget. Di bawah manajemen baru, Roberto Guizueta, yang fokus ke nilai pemegang saham. Jadi dia lihat kombinasi bisnis hebat dan manajemen bagus ya? Iya, kombinasi waralaba hebat plus manajemen fokus, ini dia lihat sebagai peluang jangka panjang yang langka.
Makanya dia berani taruh gede banget dan dipegang lama banget. Terus satu lagi, IBM tahun 2011. Ini kan bikin kaget banyak orang, soalnya Buffett biasanya ngehindarin saham teknologi. Apa yang dia lihat di IBM yang cocok sama prinsipnya? Kalau di IBM, fokusnya lebih ke alokasi modal yang rasional. Manajemen IBM waktu itu lagi agresif banget, beli balik saham perusahaan, share buyback. Buffett lihat ini cara cerdas buat naikin nilai per lembar saham, buat pemegang saham jangka panjang kayak dia. Oh, jadi bukan soal teknologinya ya? Bukan soal prediksi teknologi masa depan, lebih ke dia lihat parit kompetitif IBM itu ada di stickiness pelanggan korporat besarnya. Susah buat mereka pindah ke sistem lain. Jadi dia nggak bertaruh pada inovasi baru, tapi pada dinamika bisnis yang nguntungin pemegang saham yang udah ada. Oke, jadi prinsip analisis bisnis, manajemen, finansial, sama harga udah clear. Tapi kayaknya ada satu elemen lagi nih yang penting banget. Pola pikirnya, mindsetnya investor itu sendiri. Gimana kita bisa niru cara mikirnya dia? Nah, ini dia nih. Mungkin bagian tersulit tapi paling krusial. Pola pikir investor unggul. Pertama, jelas, kesabaran dan orientasi jangka panjang. Ingat gak periode kepemilikan favoritnya Buffett itu apa? Selamanya. Iya, selamanya. Artinya, mikirnya itu dalam hitungan dekade, bukan hari atau bulan. Fokus ke nilai bisnis jangka panjang, cuekin aja noise pasar harian. Ada kutipan terkenalnya, pasar jangka pendek itu mesin voting, ado populer, jangka panjang itu mesin penimbang, nilai bobot kualitas. Wah, ini butuh disiplin emosional yang luar biasa ya, apalagi kalau pasar lagi gonjang-ganjing. Betul sekali. Makanya, pilar kedua itu disiplin emosional dan rasionalitas. Disinilah ilmu keuangan perilaku, behavioral finance masuk. Kita ini kan secara alami cenderung takut rugi, loss aversion, suka ngotak-ngotakin duit, mental accounting, terus gampang ikut-ikutan orang banyak, herding atau lemming behavior tadi. Emosi dasar manusia ya? Iya. Keunggulan Buffett itu di kemampuannya ngelawan emosi dasar ini, takut dan serakah. Kemampuannya buat tetap mikir jernih, pakai logika, sistem two thinking, kata Daniel Kahneman, pas orang lain lagi panik atau euforia, sistem satu thinking, itu kuncinya. Rasionalitas lebih penting dari IQ tinggi. Itu kelihatan dari motonya yang terkenal. Takut saat orang lain serakah, serakah saat orang lain takut. Jadi, kontrarian bukan buat gaya-gayaan ya, tapi karena analisis rasionalnya bilang, pasar lagi salah harga. Tepat. Dan pilar ketiga, fokus. Buffett itu nggak percaya sama diversifikasi yang kebanyakan. Dia malah nyebutnya diversification. Diversification, haha, jadi lebih buruk ya? Ya, dia lebih suka konsentrasi, taruh duitnya di beberapa ide investasi terbaik yang dia benar-benar paham setelah riset mendalam. Analoginya kayak pemukul bisbol legendaris Ted Williams. Tunggu aja bola yang pas di sweet spot kamu, cuekin yang lain. Mending punya sedikit bisnis hebat yang Anda kenal baik daripada banyak bisnis biasa-biasa aja. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, investasi ala Buffett itu intinya mikir kayak pemilik bisnis beneran, fokus ke nilai jangka panjang, kerjain PR kita buat paham bisnis dan manajemennya, terus punya sabar dan disiplin emosi buat bertindak rasional, apalagi pas pasar lagi nggak rasional. Ini kayak gabungan keamanan Graham, kualitas Fisher, sama penekanan ke kualitas superlatif dan psikologi dari Munger ya. Betul. Nah, gimana caranya Anda bisa mulai nerapin ini? Mungkin mulai dari yang kecil dulu. Pilih satu atau dua investasi yang Anda punya sekarang, coba deh pahami sedalam mungkin, seolah-olah Anda itu pemilik 100% bisnisnya. Apa sih keunggulannya? Siapa aja pesaingnya? Gimana manajemennya? Fokus ke apa yang bisa Anda kontrol. Pemahaman Anda, reaksi Anda terhadap pasar, sama horizon waktu Anda. Jangan sampai naik turunnya harga pasar yang ngendalin keputusan Anda. Benar banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat kita renungin bareng. Prinsip-prinsip Buffett ini kan kedengerannya logis banget ya. Sederhana, bahkan mungkin agak ngebosenin buat sebagian orang. Ya, nggak ada glamournya gitu ya. Niru dia secara konsisten. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Anda juga di rumah. Secara pribadi nih, apa sih tantangan terbesar buat Anda dalam menerapkan cara berpikir jangka panjang, rasional, dan berorientasi bisnis ini dalam keputusan investasi Anda sendiri? Pertanyaan yang bagus untuk refleksi. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Sampai jumpa.